Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Masih dalam pembahasan makalah nomor 12 tentang 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung kemarin itu ya. Salah satu asya'a tuparrijul gusoso. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa bingung. Dan bingung ini sesuatu yang sangat tidak mengenakan kalau terjadi kepada diri kita. Kebalikan dari rasa bingung adalah ketenangan. Tidak ada yang paling enak-enaknya hidup kalau sudah dikasih ketenangan. Dan tenang ini tidak bisa diukur oleh apapun, susah tenang mah. Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan keluarga, bukan ketenangan mah. Tidak bisa diukur oleh apapun. Jadi murni mutlak ketenangan mah langsung anugerah pemberian dari Allah. Kadang orang duitnya banyak, jabatannya tinggi, keluarga lengkap, tapi tetap aja gelisah, panik, bingung, susah. Nggak ada rasa tenang-tenangnya. Ada yang seperti itu. Artinya tenang ini mahal. Benar-benar anugerah rezeki yang hanya akan Allah berikan ya kepada orang-orang yang dipilihnya saja. Maka itu penting sekali kita memahami makalah pelajaran ini, karena memang tidak ada yang kita harapkan dalam hidup kecuali tenang. Kemarin sudah disampaikan, orang tenang jangankan masalah kecil, masalah besar pun bisa diselesaikan kalau dengan tenang. Sebaliknya, orang bingung, jangankan masalah yang gede, kadang masalah yang kecil aja nggak bisa dia selesaikan karena bingung, panik, nggak ngerti, nggak paham harus langkah apa yang diambil. Maka penting sekali ketenangan. Kayak kita bawa kendaraan, kalau nggak tenang, yang asalnya pengen nginjek rem malah nginjek gas. Nah ini gara-gara tidak ada ketenangan. Tapi kalau tenang maka santai, tenang. Lagi masak di dapur, kompor meledak, kalau orang kagak tenang, mau ngambil air malah ngambil minyak. Nauzubillah ya. Tapi kalau tenang makannya santai, tenang. Tapi bukan berarti lelet, juga bukan ya. Tapi dia enggak gegabah, enggak garang gusuh mengambil setiap langkah dan sikap menghadapi setiap masalah. Nah, itu pentingnya ketenangan dalam hidup. Kemarin sudah dibahas 3 perkara yang bisa membuat kita tenang atau tidak bingung. Yang pertama, zikrullahi ta'ala. Pertama, zikir kepada Allah. Ini udah gak aneh, udah gak asing. Kita ngedengar istilah zikir udah sering. Bahkan kita juga ngakunya mah udah zikir gitu ya. Udah zikir. Bahkan ada dalam satu hadis, siapa orang yang melewati taman surga, kata Nabi ya, maka berhentilah. Dalam hadis itu begitu ya. Maka berhentilah, ikutlah, hadirlah, gabung. Kemudian yang dimaksud taman surga itu apa? Majlis zikir disebutnya ya, dalam hadis itu ya. Jadi yang disebut taman surga itu adalah majlis zikir.
Kemudian dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan yang disebut majlis zikir itu apa? Nah, ini nih ya, harus paham tentang zikir nih. Karena mungkin sekarang juga banyak majlis-majlis zikir kan gitu ya. Dan majlis zikir itu adalah taman surga. Orang yang hadir di majlis zikir sama aja dia sudah menghadirkan diri di taman surganya Allah. Artinya udah deket dah ke surga gitu. Kalau orang rajin menghadiri majlis zikir. Cuman masalahnya yang disebut majlis zikir itu apa gitu ya. Ternyata dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan yang disebut majlis zikir adalah majlis yang mengingatkan kita, yang menjelaskan, memberitahu kepada kita tentang halal dan haram. Ini ternyata ya, jangan salah hadir kita ya. Jadi disebut majlis zikir itu adalah majlis di mana di majlis itu dibahas, dijelaskan, dikupas tuntas urusan halal dan haram, aturan agama pastinya. Berarti majlis zikir itu majlis apa? Majlis taklim yang dimaksud ya, majlis taklim. Kayak begini nih. Ya Allah. Jangan dilihat orangnya, jangan dilihat tempatnya, tapi kalau di tempat itu, di majlis itu dibahas tentang halal haram menurut agama, maka tempat itu, majlis itu disebutnya majlis zikir. Orang yang berada di majlis itu sama dengan ia sedang berada di taman surga. Kalau udah di taman surga, itu berarti kan ke surga udah tinggal dikit lagi berarti ya. Itu yang disebut dengan majlis zikir. Jadi walaupun mereknya majlis zikir, tapi kalau di dalamnya nggak ngebahas halal dan haram, bukan majlis zikir, bukan majlis zikir. Itu istimewanya majlis zikir yang dimaksud oleh agama tadi. Jadi ngajilah intinya majlis taklim gitu ya, ngaji. Ngajinya juga yang ngaji yang ngebahas tentang halal haram. Bukan ngaji yang ngomongin orang, bukan ngaji yang mencaci maki orang, bukan gitu. Tapi ngaji yang membahas ini halal, ini haram gitu. Jadi masyarakat jamaah betul-betul dicerdaskan tentang hukum-hukum agama Islam. Ngajinya yang begitu ya. Nyari majlis taklimnya yang model begitu. Saking unggul-unggulnya, istimewanya pengajian, di hadis lain Nabi menjelaskan siapa orang yang ngaji nggak usah banyak-banyak, satu bab aja, katanya begitu ya. Mau ngaji menghadiri satu bab aja, itu kalau boleh diumpamakan lebih baik dibanding ahli ibadah yang ibadahnya 1000 rakaat. Jadi dibanding sholat sunat 1000 rakaat lebih utama, lebih unggul dengan orang-orang yang ngaji walaupun hanya satu bab. Kita mau ngandelin sholat tahajud ribuan rakaat kapan? Mau duha, mau witir puluhan rakaat juga, 2 rakaat juga berat lah buat kita. Maka alhamdulillah nih, dengan ngaji begini walaupun cuma sebab, setengah bab, ini padilahnya udah sama dengan orang yang ibadah 1000 rakaat sholat sunnah. Di hadis lain dikatakan lagi, meninggalnya orang ahli ibadah, abid disebutnya ya, abidin, tukang ibadah. Ibadahnya yang gimana? Yang dia sholat malam semalaman, yang siang harinya puasa. 1000 ahli ibadah meninggal model kayak tadi ibadahnya ya. Ini kan udah luar biasa banget ibadahnya. Malamnya tahajud, sholat malam, siangnya puasa. Tiap hari begitu ibadahnya. Ada 1000 orang ahli ibadah model kayak begitu terus meninggal dunia. Maka
kata salah seorang sahabat Sayyidina Umar, itu lebih ringan dibandingkan dengan meninggalnya satu orang ahli ilmu. Bayangkan, alim ya, seorang alim ahli ilmu. Jadi jauh banget ya kualitasnya ya, ahli ibadah dengan ahli ilmu. Bahkan 2 rakaat ibadah ahli ilmu dibanding dengan ribuan rakaat ahli ibadah, itu kualitas ibadahnya jauh dibanding dengan 2 rakaat ahli ilmu. Artinya apa? Ibadah tanpa ilmu ditolak. Mardudatun la tuqbalu. Maka istimewa banget orang kalau mau hadir di majlis-majlis ilmu. Kembali, jadi jangan salah memahami tentang zikir ya. Kalau yang dimaksud zikir di sini kemarin udah kita bahas, ada 3 zikir paling enggak ya yang harus kita pahami. Karena zikir di sini nanti zikir yang bisa menghantarkan kita kepada rasa tenang. Jadi paling tidak kita pahami zikirnya itu 3 kemarin itu ya. Zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Kemarin itu ya. Zikir itu ada 3, lisan, abdan, jinan. Kalau lisan yang diucapkan, kalau abdan pakai badan zikirnya, pakai badan kita ya. Kayak apa? Kalau orang umroh, orang haji, tawaf, nah itu zikir badan tuh gitu ya. Tawaf atau sa'i atau wukuf di Arafah, mabit di Mina, Muzdalifah, nah itu disebut zikir badan. Kalau di kita nggak ada ya, di Indonesia mah. Paling kita zikir badannya sholat, kalau di kita mah ya. Sujud, ruku, i'tidal, nah itu disebutnya zikir badan. Jadi badannya yang mengingatkan dia kepada Allah, zikir badan. Ada yang ketiga, jinan. Kalau zikir jinan mah hatinya yang zikir. Kadang mulutnya mah ngobrol sama temen, kadang badannya mah di warung ngelayanin pembeli, kadang mah di sawah macul, kadang mah di kantor kerja. Badannya mah, tapi hatinya terus zikir kepada Allah. Dan itu setinggi-tingginya zikir, zikir jinan. Bahkan ulama-ulama tarekat makan ya menganjurkan zikir jinan itu harus disesuaikan dengan hembusan napas kita ya. Jadi zikir jinan itu kalau kata ulama tarekat mah harus disesuaikan dengan hembusan napas kita. Setiap narik napas, keluarin napas, itu semua harus diiringi dengan zikir. Setiap ini berarti ya detakan jantung kita berarti gitu ya. Kayaknya kalau di ahli-ahli tarekat mah cara ngelatihnya kan begitu ya, pakai detakan jantung. Nah gitu biasanya ya, kan jantung kita tuh berdetak ya, duk duk duk. Nah itu dilatih tuh dengan zikir. Allah 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 Allah. Ah gitu tuh ngelatihnya tuh ya. Jadi nggak ada satu detak jantung pun napas yang keluar atau masuk yang tidak menjadi zikir. Kenapa sampai seperti itu? Karena ingat, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita kan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Sedangkan napas ini nikmat yang sangat luar biasa. Bayangin ya, kalau kita lagi sesak napas, aduh ya, yang TBC, yang ngap, yang paru-paru, ya, yang bengek, ya Allah, itu mau napas kan susah ya, sampai sujud-sujud kadang mah ya, saking pengen bisa napas. Ini mah kita kan enak ya kita napas ya, ya Allah.
enak, nggak ada sesak-sesaknya kan enak. Ini berarti kan nikmat luar biasa. Ini nikmat nanti di akhirat dipinta pertanggungjawabannya sama Allah. Dipakai apa itu nikmat napas? Makanya kata ulama tarekat, setiap helaan napas kita harus jadi zikir. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat ketika kita dipertanggungjawabkan tentang nikmat napas, paling enggak kita bisa ngejawab, napas saya selalu dipakai zikir ya Allah. Paling enggak. Tapi zikirnya zikir jinan ya, zikir jinan. Hatinya yang zikir, ngikutin detakan jantung. Allah, Allah, Allah. Nah gitu aja dah latihannya dulu kali gitu ya. Allah, Allah, terus gitu. Bayangin ya, sehari semalam kita napas berapa kali? Kayaknya nggak ada yang hitungnya juga ya. Tahu berapa kali kita ini ya napas sehari semalam? Kalau misalnya kita napas 1000 kali sehari semalam, berarti hisaban napas kita nanti di akhirat paling tidak 1000 pertanyaan. Paling tidak begitu berarti ya. Kalau kita napas 1000 kali misalnya, itu cuman Allah ngehisab napas kita aja, kita harus bisa menjawab 1000 pertanyaan. Kalau napas kita sehari semalam 1000 kali. Makanya ya mudah-mudahan ya kalau dipakai zikir makanya Allah, Allah, Allah. Nah kan, mudah-mudahan nanti ketika dihisab kita bisa ngejawab kali gak gitu ya. Nah itu menurut ulama-ulama tarekat sampai seperti itu mengajarkannya. Jadi puncak-puncaknya zikir mah zikir jinan, zikir hati. Jadi kembali lagi berbicara tentang zikir, paling tidak kita harus memahami zikir itu ada 3. Zikir lisan, zikir abdan, zikir jinan. Zikir lisan banyak. Bisa dengan membaca subhanallah, tasbih berarti ya. Bisa dengan membaca alhamdulillah, bisa dengan membaca Allahu Akbar, banyak. Baca Quran itu zikir lisannya. Tapi kemarin sudah disampaikan di antara zikir lisan yang banyak, zikir yang paling utama apa kemarin? Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling abdolnya zikir, ketahuilah. Abdul zikri fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Ternyata zikir yang paling abdul mah baca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu disebutnya kalimat apa? La ilaha illallah disebutnya kalimat apa? Bisa disebut kalimat tauhid, bisa disebut kalimat thayyibah tadi ya, kalimat thayyibah itu kita baca. Bisa lagi disebut kalimat tahlil. Tahlil di kita mah jadi istilah ya, tahlilan gitu ya. Tahlilan itu berarti baca la ilaha illallah. Nah, tahlil. Jadi paling abdulnya zikir adalah membaca la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah ini paling abdulnya zikir? Ternyata dalam hadis kemarin ya, kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau orang ketika sakaratul maut dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu dijamin masuk surga. Ini maka kenapa la ilaha illallah menjadi paling abdolnya zikir. Karena hanya dengan la ilaha illallah orang bisa dijamin masuk surga. Makanya
Kalau ada yang lagi sekarat, jangan ditinggalin, harus ditalkinin, dibisikin di telinga kanan dan telinga kirinya. Dibisikin apa? Kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan nanti dia bisa ngikutin, walaupun mulutnya misalnya udah tidak bisa mengucap, mudah-mudahan hati dan pikirannya mah ngikutin. Kalau kira-kira udah berat, kelihatannya nih yang sakarat, jangan panjang-panjang, Allahnya aja. Allah, Allah, bisikin kuping kanan, kuping kiri. Kalau nggak ada, orangnya cuma seorang, di kuping kanannya aja satu orang. Dan jangan pakai bacaan-bacaan lain. Itu aja udah. La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Karena tadi kata Nabi, kalau sampai akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Maka ini menjadi zikir paling utama, la ilaha illallah ya. Kan itu ada lanjutannya ya. Abdul zikri, pas kita beres baca la ilaha illallah kan ada lanjutannya ya. La illallah. Kalau udah beres tahlilan ya, Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya kalimatu hak, gitu ya. Kalimatu hak. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang benar. Alaiha nahya. Itu lanjutannya gitu ya. Alaiha nahya. Dengan la ilaha illallah kami hidup. Artinya begitu ya. Alaiha nahya. Dengan la ilaha illallah kami hidup. Wa alaiha namut, gitu ya. Dengan la ilaha illallah kami mati. Jadi kita pengen mati sakarat bisa ngucapin la ilaha illallah. Terus wa alaiha nub'asu. Dan dengan la ilaha illallah juga kami nanti ingin dibangkitkan dari kubur kami masing-masing. Hidup dengan la ilaha illallah, mati membawa la ilaha illallah, dibangkitkan dari kubur, kumpul di alam mahsyar di bawah bendera la ilaha illallah. Kalau tiga ini terjadi, maka insya Allah nahnu minal aminin. Kita insya Allah tergolong orang-orang yang aman, selamat dari siksa Allah, siksa api neraka. Ini ya. Maka kenapa la ilaha illallah ini menjadi paling abdul-abdulnya zikir ya. Nah, kemarin kita bahas juga tentang kalimat thayyibah. Kemarin itu ya, tentang kalimat thayyibah. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tukti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha bi'izni rabbihim min kulli kullahinin bi'izni rabbihim. Kemarin Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu ya. Diumpamakannya seperti pohon yang baik. Jadi kalimat thayyibah itu ibarat pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Kemarin 3 karakter pohon yang baik itu ada 3. 1, asluha fis sama, asluha sabitun. Pertama, pohon yang baik adalah pohon yang akarnya itu masuk ke tanah, ke bumi, mencengkram. Jadi pohon yang bagus itu kalau akarnya kuat, masuk ke tanah kemudian mencengkram, itu pohon yang bagus, yang akarnya
banyak kuat. Asluha sabitun. Kedua, wafar'uha fis sama, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Pohon yang bagus deh begitu ya, cabangnya banyak, rimbun. Yang ketiga, tukti ukulaha kullahinin, memberikan buah setiap saat. Nah, itu kategori kriteria pohon yang bagus. Satu, akarnya kokoh, kuat. Kedua, cabang-cabangnya rimbun. Yang ketiga, berbuah terus, nggak pakai musim ya. Kalau yang pakai musim mah standar, duren setahun sekali, rambutan setahun sekali. Ah, itu mah pohon biasa kayak begitu mah ya. Pohon yang bagus mah buahnya nggak pakai musim, berkembang jadi pentil, kemudian ngegedein, pentil, mentah, tua, matang, panen. Beres panen habis, berkembang lagi, mentil lagi, ngegedein lagi, tua, matang, panen. Begitu aja. Itu namanya pohon yang bagus, berbuah setiap saat, nggak ada musimnya. Saya pernah nemuin pohon yang model kayak begitu, pohon sawo. Kan sebetulnya pohon sawo itu kan ada musimnya, tapi ini subhanallah, karena mungkin yang punyanya emang orang soleh kayaknya. Jadi sawo itu nggak pernah berbuah kalau dilihat. Ternyata itu sawo nggak pernah dijual sama yang punyanya. Pokoknya siapa aja yang datang, ada tamu, ada saudara, kalau udah matang dibagiin, dikasihin. Itu berbuahnya kagak pernah berhenti. Kata saya, ini kali ya yang kata Allah di Al-Quran, tanda pohon yang bagus itu berbuahnya tidak kenal musim. Ada ternyata. Kenapa pohonnya seperti itu? Ya mungkin yang punyanya baik kali begitu ya. Nggak pernah dijual. Kata dia banyak yang nawar mah Pak Ustadz, banyak yang nawar mah. Tapi saya nggak pernah ngejual, mendingan saya dibagiin aja katanya ke saudara, ke tetangga, ke tamu. Itu kali ya yang bikin pohon itu jadi berkah kali itu. Jadi di Al-Quran Allah mengumpamakan kalimat thayyibah itu dengan pohon yang bagus. Nah kemudian kalau dikembalikan kepada pengamal kalimat thayyibah, maksudnya bagaimana? Ada 3 keistimewaan yang akan didapat oleh orang yang mengamalkan kalimat thayyibah. Kemarin udah kita bahas. Kalau orang ngamalin kalimat thayyibah itu kan artinya kalimat yang baik, yang bagus ya. Kalau orang ngamalin kalimat thayyibah, maka nanti orangnya disebut sahsiyah thayyibah, kan gitu ya. Kalau orang-orang itu kumpul, sahsiyah thayyibah itu kumpul di satu kampung, maka kampungnya nanti disebut qaryah thayyibah, kan gitu ya. Kalau kampung-kampung qaryah thayyibah itu berkumpul di satu kelurahan, di satu desa, maka desanya menjadi desa thayyibah. Desanya kumpul di satu kecamatan, kecamatannya menjadi kecamatan thayyibah. Terus aja begitu ya. Kumpul di kabupaten, di provinsi, sampai nanti kumpul di satu negara, maka nanti negaranya bakal disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ternyata ya. Jangan cuma jadi jargon. Mari kita wujudkan, kita jadikan negara kita baldatun thayyibatun. Tapi pas ditanya tentang kalimat thayyibah kagak ngerti, nggak bisa. Karena adanya negara yang baik harus didukung oleh provinsi-provinsi yang baik. Provinsi yang baik harus didukung oleh kota kabupaten yang baik. Kota kabupaten yang baik harus didukung oleh kecamatan-kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik harus didukung oleh kelurahan dan desa yang baik. Kelurahan desa yang baik harus didukung oleh kampung yang baik. Kampung yang baik harus punya masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik ya yang mengamalkan kalimah yang baik.
Jadi dari situ nanti ya, stepnya, tahapannya dari situ mulai. Jangan ngimpi negara kita pengen jadi baldah thayyibah, tapi kalau orang-orangnya aja nggak paham tentang kalimat thayyibah, nggak bisa. Maka itu ya, la ilaha illallah menjadi paling abdolnya zikir. Ternyata selain kunci surga, selain yang menjamin orang masuk surga, dengan kalimat itu pula, kalimat itulah yang akan bisa mewujudkan sebuah negara menjadi negara baldatun thayyibatun. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang PR-nya, apa itu kalimat thayyibah? Tadi kan perumpamaannya pohon yang bagus. Nah, nanti kalau dikembalikan ke kita, berarti kan ada 3 berarti ya. Pengamal kalimat thayyibah akan mempunyai 3 keistimewaan. Akar yang kuat, maksudnya apa akar yang kuat? Akidahnya, imannya kokoh. Nah, itu yang pertama. Pengamal kalimat thayyibah bakal punya akar yang kuat, maksudnya akidahnya, imannya bakal kuat, nggak gampang goyah. Pohon kalau akarnya kuat, jangankan angin biasa, puting beliung sekalipun nggak bakalan rubuh, nggak bakalan. Orang dia sama, kalau kalimat thayyibahnya udah mantep, akidahnya udah kuat, nggak bakal imannya bisa digoyahkan, nggak bakalan. Mau ama harta, mau ama jabatan, mau ama wanita, mau ama kesulitan, apapun yang datang kepada dirinya nggak bakal bisa menggoyahkan akidahnya, nggak bakalan. Kalau orang sudah mengamalkan kalimat thayyibah, nggak cuman karena amplop dan sembako kemudian pindah agama, nggak ada cerita begitu. Pengamal kalimat thayyibah nggak ada. Nggak cuman karena dikasih amplop coklat kemudian menghalalkan segala cara, nggak ada ceritanya pengamal kalimat thayyibah semacam itu, nggak bisa. Lempeng, istiqomah, karena dia punya akar yang kokoh, yang kuat, akidah yang mantap. Seperti sahabat Bilal bin Rabah, ketika disiksa oleh majikannya karena sudah ikut dengan agama Kangjeng Nabi Muhammad, kan disiksa, dibawa ke padang pasir, dipecut, dijemur, diikat, berminggu-minggu disiksa, bahkan sampai ditidurkan di atas padang pasir yang panas, batu yang panas di kota Mekah ya. Kemudian di atas dadanya ditaruh batu besar, di bawah terik matahari yang panas. Kemudian berhala patung yang kecil sama majikannya dideketin ke mukanya Bilal. Kata majikannya, Bilal, kamu mau balik lagi nggak menyembah berhala Lata, Uja, Manat? Sambil diiniin ke mukanya kan itu yang patung berhala kecilnya. Ayo, tinggalkan agama Muhammad yang sesat, digitu-gituin. Kalau kamu mau kembali lagi nyembah Tuhan-Tuhan kita, berhala kita, maka kamu akan aku bebaskan, nggak bakal disiksa lagi. Tapi kalau kamu tetap ngikutin ajaran Muhammad yang sesat, maka siksaanku nggak bakal berhenti. Apa kata Bilal? Apa yang keluar dari mulut Bilal waktu disiksa seperti itu? Ahad, 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 kan begitu Bilal. Kuat imannya, akarnya kokoh, nggak takut dengan siksaan majikannya. Tetap dia pertahankan akidah yang benar, la ilaha illallah, ahad, ahad, kan begitu ya. Sampai akhirnya datangkan Abu Bakar, diutus oleh Nabi supaya Bilal dimerdekakan, karena akhirnya ditebus ya, dibeli, ditebus, akhirnya Bilal merdeka. Jadi orang kalau udah ngamalin kalimat thayyibah, akidahnya udah kuat, jangankan cuma diiming-iming duit, diiming-iming jabatan, nyawa sekalipun dipertaruhkan demi menjaga akidahnya. Itu adalah maksud dari akar yang kokoh tuh seperti itu. Asluha sabitun. Kedua, apa yang akan didapat oleh pengamal kalimat thayyibah? Wa far'uha pisama, cabangnya menjulang tinggi. Maksudnya apa? Hidupnya sibuk hanya untuk melakukan amal soleh, sehingga malaikat sibuk bulak balik
mencatat dan menyetorkan amalnya ke langit kepada Allah. Maksudnya begitu. Orang kalau udah paham kalimat thayyibah, nggak ada itu kelakuannya yang sia-sia, itu nggak ada. Wa anil lagwi muridun, begitu ya dalam surat Ar-Rahman ya. Wa anil lagwi muridun, terhadap kelakuan-kelakuan yang tidak ada gunanya seorang mukmin sejati ditinggalkan. Nggak ada kelakuan yang iseng-iseng, nggak ada. Nggak ada kelakuan yang mubazir, nggak ada. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya semua menjadi nilai ibadah kalau orang sudah paham dan mengamalkan kalimat thayyibah. Sehingga malaikat sibuk nulis amal baiknya, malaikat sibuk turun naik ke langit, ke dunia, ke langit, nyetorin amal ibadahnya kepada Allah. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Tapi kalau orang nggak ngamalin kalimat thayyibah, banyak waktu yang habis sia-sia, nggak menjadi nilai apa-apa. Nauzubillah. Kadang lagi ngaji begini, kalau nggak paham kalimat thayyibah mah nggak jadi apa-apa. Duduk mah duduk sama kita, tapi nggak jadi apa-apa karena nggak paham tentang kalimat thayyibah. Cara ngaji gimana, niatnya gimana, nggak ngerti. Kadang diam di masjid, kata kita malah lagi sholat, lagi itikaf, tapi kalau nggak paham kalimat thayyibah, walaupun diamnya di masjid, nggak jadi apa-apa. Nauzubillah. Apalagi kalau diam di kamar, apalagi kalau diam di warung. Kalau pengamal kalimat thayyibah, jangankan di masjid, jangankan di majlis taklim, jangankan lagi zikir, lagi ngobrol aja sesama teman, ngobrolnya menjadi nilai ibadah. Karena semua udah nggak lepas dari ibadah aja pengamal kalimat thayyibah, karena dia paham, karena paham kalimat thayyibah, tahu cara beribadah tuh dia tahu gitu ya. Itu yang dimaksud wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Dan perlu dipahami para jamaah, sebetulnya umur kita itu sama. Umur kita ini sebetulnya sama ya. Yang ngebedain kan angka. Ada yang udah 60 tahun, ada yang udah 40 tahun, ada yang udah 30 tahun. Itu yang ngebedain mah itu saja kan ya. Pada dasarnya mah umur kita teh sama. Sebetulnya umur kita berapa coba? Sama, umur kita teh semua tuh sama sebetulnya. Berapa umur kita? 24 jam. Umur kita teh nggak lebih dari 24 jam. Dari mulai malam, habis malam ketemu subuh, habis subuh ketemu pagi, udah pagi ketemu siang, udah siang ketemu sore, udah sore malam lagi aja. Emang ada waktu yang lain yang kita jalanin? Nggak ada kan? Tapi kenapa itu yang sehari semalam diulang-ulang sama Allah? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena hari yang kemarin dianggap oleh Allah masih jelek, belum berkualitas. Kayak anak kita ya, anak kita masuk sekolah kelas 1, pas ujian nggak bisa ngikutin ujian, nggak bisa ngejawab soal ujian, kan ntar sama gurunya disuruh ngulang lagi kan ya, ulang lagi ya tahun depan kamu nggak naik ya kelas 2, ulang lagi nanti kelas 1, kan begitu ya. Kenapa dia ngulang lagi kelas 1? Karena dia belum menguasai pelajaran. Kita juga sama. Kata Allah, aduh hari kemarin 24 jam, banyakkan waktu yang dibuang sia-sia daripada ibadah. Kasihan, masih banyak kesalahannya. Besok ulang lagi ya, diulang lagi. Besok tadi kasih lagi kita hidup, dimulai lagi ya, dari tidur malam, dibangunin, terus kalau misalnya masih jelek, besok teh diulang lagi, karena sayangnya Allah ke kita. Itu diulang sampai udah ada yang 70 tahun, sampai udah ada yang 80, ya tergantung ininya kita lah, amal kita kali ini. Tapi kalau orang udah baik hidupnya, udah bener ngisi soalnya, itu biasanya nggak lama. 20 tahun diambil sama yang punya, 40 tahun diambil sama yang punya. Orang udah bener hidupnya, ngapain di lama-lama juga kata Allah. Nah kalau lama-lama jadi salah lagi, mendingan udah bener mah, udah dah ambil aja, masukin ke surga sama Allah udah. Jadi sebenarnya hidup kita tuh segitu doang sebenarnya. Jadi jangan bangga juga kita ya, wah umur gua panjang,
karena gue merajin olahraga, menjaga pola makan. Bukan karena itu. Emang mungkin amalnya belum cukup aja buat mati, kayaknya begitu gitu. Jadi Allah sayang, ayo diulang lagi begitu. Saking sayangnya Allah. Tapi maaf, jangan berarti juga yang umurnya panjang kita anggap wah ini orang kagak bener nih yang mau juga, jangan ya, nggak begitu juga ya. Mungkin dia lagi dikasih tugas lain sama Allah. Ada kan yang begitu juga kan, para ulama, para wali. Tapi model-model kayak kita mah ya, emang belum bener aja kita makan itu ya. Makanya alhamdulillah masih dikasih hidup supaya memperbaiki yang kemarin masih jelek, sekarang perbaiki. Ntar kalau udah bagus mah diambil sama yang punya. Diambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un pastinya. Jadi dalam rangka memperbaiki kualitas ibadah kita, yaitu tadi ya, salah satunya hati-hati jangan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Walaupun lagi sendiri, lagi diem di kamar, ya minimal kayak tadi ya, zikir jinan minimal kan gitu ya. Allah, ya minimal begitu dah. Supaya jangan sampai ada waktu yang tidak menjadi nilai ibadah. Paling enggak begitu ya. Apalagi kalau mau sholat mah berangkat duluan ke masjid. Di masjid tadarus lah, apalah, sholat sunat apa aja udah, pokoknya mah sibukkan hanya untuk beramal soleh. Sampai kamar apa aja lah, banyak amal soleh mah ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh kan ya. Bisa ngebersihin kamar, apa aja lah, nolongin temen, banyak ibadah mah ya. Pokoknya hidup kita harus menjadi nilai ibadah aja begitu. Ketiga, pengamal kalimat thayyibah itu tukti ukulaha kullahinin. Kalau kayak pohon berbuah tanpa musim. Kalau kayak orang, bagaimana berarti pengamal kalimat thayyibah? Hidupnya penuh dengan manfaat. Nah itu. Jadi pengamal kalimat thayyibah mah hidupnya penuh dengan manfaat. Kayak tadi pohon. Pohon kan kalau buahnya nggak ada musim, berarti kan pohonnya manfaat dong. Nggak cuma daunnya doang banyak, tiap hari nyapuin capek, tapi rambutan gak berbuah, saung gak berbuah, tebang. Pohon kayak begitu mah ya, ngebala-balain doang kan gitu ya. Tapi kalau tiap saat berbuah kan bisa dijual, bisa dibagiin. Artinya ini pohon manfaat. Artinya apa? Pengamal kalimat thayyibah hidupnya penuh dengan manfaat. Tuti ukulaha kulahinin. Diem di mana aja berguna. Pengamal kalimat thayyibah mah ya, di kota berguna, di kampung berguna, di gunung, di laut berguna, gaul sama orang kaya berguna, sama yang miskin berguna, sama preman berguna, di pasar berguna aja. Jangan sebaliknya, nauzubillah, cuma jadi sampah masyarakat, nauzubillah. Hidup di mana aja musingin orang. Bahkan ketika ngedengar di masjid diumumin ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal anu bin anu, masyarakatnya bukan sedih, alhamdulillah. Jangan sampai begitu kita ya. Makanya ya kalau orang yang bermanfaat makan begini, ketika kita lahir kita menangis, tapi orang-orang semua tertawa bahagia karena kita lahir. Tapi nanti ketika kita meninggal, biarkan orang-orang yang menangis karena ditinggalkan oleh kita, tetapi kita akan tertawa bahagia. Itulah orang yang bermanfaat begitu. Jadi ketika tidak adanya dirindukan, ditanyain, kemana ya si Anu, kemana ya. Apalagi kalau dia meninggal dunia, wah orang kehilangan banget, sedih. Karena dia hidupnya manfaat. Jangan sebaliknya kayak tadi, malah bahagia kalau kita tidak ada. Itu nauzubillah ya. Jangan. Nah ini salah satunya adalah pengamal kalimat thayyibah. Bakal dijadikan orang semacam itu, menjadi orang yang bermanfaat. Makanya di Quran dikatakan perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan lebah, kayak tawon ya. Jadi orang mukmin mah kayak tawon. Kenapa diumpamakan kayak tawon, lebah? Karena lebah mah luar biasa ya, binatang yang luar biasa. Satu, makanan tawon sari-sari bunga. Yang pertama gitu ya.
Tawon gak pernah makanan yang kotor, tapi sari-sari bunga yang wangi. Artinya apa? Orang mukmin pengamal kalimat thayyibah selektif di dalam memilih makanan. Harus yang halal, bukan hanya halal tapi thayyib. Kan itu ya, halalan thayyibah. Daging kambing halal gak? Halal. Tapi kalau dimakan sama yang punya darah tinggi, nggak thayyib. Nggak boleh. Sambal halal nggak? Halal. Tapi kalau dimakannya pagi-pagi belum kena apa-apa, nggak thayyib, nggak boleh. Jadi orang mukmin mah makanannya itu selektif. Kayak tawon, nggak pernah makan sembarangan. Yang dimakannya adalah sari-sari bunga doang. Kedua, di mana saja tawon hinggap, tawon itu nggak ada ceritanya mematahkan ranting, nggak pernah ya. Di mana aja tawon hinggap, nggak ada ranting patah, nggak ada. Artinya apa? Seorang mukmin pengamal kalimat thayyibah hidup di mana saja, nggak pernah bikin rusuh, nggak pernah bikin provokasi, nggak pernah. Tapi dia selalu menenangkan kepada orang yang ada di lingkungannya. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Dibikin adem suasana sama dia, dibikin nyaman, dibikin aman. Yang ketiga, yang dikeluarkan oleh tawon madu. Artinya apa? Pengamal kalimat thayyibah yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari tangannya, dari kakinya, dari matanya, dari ide-ide pemikirannya, semuanya harus hal-hal yang positif, nggak boleh ada hal-hal yang negatif. Itulah perumpamaan pengamal thayyibah seorang mukmin seperti lebah. Sampai di situ jamaah. Nah, nanti mungkin karena waktunya jam 11 lewat, insya Allah minggu depan mulai akan kita bahas apa itu kalimat thayyibah. Yang suka kita baca di awal-awal itu ya, la ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maksuda illallah. Ada 4 ya. Ini ijazah dari guru. Tentang kalimat thayyibah ada 4. Nanti kalau ada yang punya penjelasan dari guru yang lain, ya nggak apa-apa ya, masing-masing aja. Tapi nanti yang akan saya sampaikan mah 4 doang. La maujuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda. Nah, inilah inti dari kalimat thayyibah. Nah, mudah-mudahan sehat, panjang umur. Minggu depan bisa kita lanjutkan pembahasannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin.